Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu ketaatan secara lahiriah. Ketaatan secara lahiriah. Apa itu ketaatan secara lahiriah? Suatu tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan peraturan-peraturan saja, tetapi tidak didasari dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima, kita akan mendapati Tuhan Yesus memberikan satu teguran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan atau ketaatan-ketaatan, tetapi ketaatan mereka itu hanyalah ketaatan-ketaatan secara lahiriah. Bahkan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi sampai kepada aturan-aturan yang terkecil sekalipun mereka lakukan dengan begitu sempurna. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, mereka melakukannya hanya sebatas lahiriah saja. Nah Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita pada malam hari ini, apa sih contoh orang yang melakukan ketaatan secara lahiriah itu? Saya berikan contoh yang pertama Bapak Ibu. Ada 10 hukum Tuhan Bapak Ibu mengatakan jangan berzina. Jangan berzina. Nah, bisa saja kita tidak memiliki istri atau suami yang kedua atau yang ketiga, atau bisa saja kita tidak melakukan perselingkuhan. Tetapi di saat yang sama kita tidak mengasihi istri kita atau tidak mengasihi suami kita, maka sesungguhnya kita hanyalah melakukan satu ketaatan, taat, tidak melakukan perzinahan, tetapi di saat yang sama kita tidak mengasihi pasangan kita. Contoh yang lain, kita membantu orang lain, kita menolong orang lain, tetapi di saat yang sama waktu kita bantu, kita tidak mengasihi orang itu, kita tidak tulus melakukannya, maka itu hanyalah satu kita lakukan ketaatan secara lahiriah. Saya berikan contoh yang lain Bapak Ibu. Kita memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu kita memberi karena terpaksa, bukan dengan sukarela kita memberi, maka kita itu disebut ketaatan secara lahiriah karena kita hanya melakukan aturan, kita harus memberi. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu adalah kita datang beribadah kepada Tuhan, karena ada dalam firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga kita setiap kali ada ibadah kita selalu hadir tepat waktu malam. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kita sedang beribadah, pikiran kita, hati kita sedang tidak tertuju kepada Allah, kita tertuju kepada hal-hal yang lain, maka itulah yang disebut ketaatan secara lahiriah. Hanya melakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ada. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita bukan hanya melakukan ketaatan secara lahiriah, tapi lebih daripada itu, kita melakukan tindakan-tindakan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu harus berasal dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan ketaatan itu bukan hanya berdasarkan lahiriah saja, tapi berdasarkan kasih kita yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melakukan kebaikan karena Allah sudah mengasihi kita. Inilah yang harus menjadi dasar bagi saya dan saudara melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.